Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulaiman dari Prodi Farmasi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal terkait jurnalnya itu Cost Benefit Analysis. Untuk judul jurnalnya itu sendiri ada Cost Benefit Analysis of Hearing Care Service. What is it worth to Medicare? Untuk ruang lingkup yang saya bahas di sini ada pendahuluan, objektif, metode, komponen biaya yang dianalisis, dan hasil. Yang pertama itu ada pendahuluan. Gangguan pendengaran berdampak pada hampir 38 juta orang Amerika dan peningkatan prevalensi dengan usia sedemikian rupa sehingga sekitar setengah dari semua orang dewasa yang lebih tua dari 60 tahun itu memiliki gejala klinis gangguan pendengaran. Nah, dalam membantu gangguan pendengaran digunakan alat bantu dengar. Jadi penelitian ini mencari apakah alat pendengar itu bermanfaat untuk Medicare. Selanjutnya ada objektif. Nah, untuk objektif itu sendiri terdiri dari dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok kontrol dan yang kedua ada kelompok intervensi. Nah, kelompok kontrol itu tidak menggunakan layanan perawatan atau tidak menggunakan alat pendengar, dan kelompok intervensi menggunakan layanan perawatan atau menggunakan alat pendengaran. Selanjutnya itu ada metode. Yang pertama itu ada sumber data dan sampel analitik, yang kedua itu ada pengukuran, dan yang ketiga itu ada kovariat, dan yang keempat itu ada analisis statistik. Nah, yang pertama itu sumber data dan sampel analitik. Nah, sumber data yang diambil untuk penelitian ini itu berasal dari Medicare Current Beneficiary Survey. Nah, itu dari survei dari tahun 2013. Nah, data ini diambil dari tahun 2013. Nah, untuk pengukurannya itu sendiri, yang pertama itu ada variabel hasil utama, itu adalah total pengeluaran Medicare. Yang kedua itu ada variabel hasil sekunder, itu pengeluaran menurut jenis pelayanan yang meliputi rawat inap, rawat jalan, pengobatan dokter, kesehatan rumah, rumah sakit, obat resep, dan fasilitas keperawatan terampil. Nah, untuk variabel ringkasan ini sendiri itu berasal dari data klaim administratif dan data dari laporan dari survei. Nah, selanjutnya ada kovariat. Nah, kovariat yang digunakan dalam pencocokan skor kecenderungan ini untuk membuat kelompok yang sebanding, maksud faktor demografi dan sosial ekonomi, status kesehatan, dan masalah pendengaran yang dilaporkan. Nah, selanjutnya ada analisis statistik. Nah, untuk analisis statistik ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dalam menganalisis datanya. Selanjutnya ada komponen biaya yang dianalisis. Nah, di sini ada tabel 1 dan tabel 2 ya. Yang tabel 1 itu menampilkan karakteristik demografis pasca pengobatan yang cocok dengan skor kecenderungan yang penggunaan alat bantu dengar yang menggunakan alat pendengaran dan pengguna alat bantu dengar yang tidak menggunakan layanan. Nah, kelompok ini dibandingkan. Nah, setelah dibandingkan, didapatkan hasil tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi. Nah, untuk yang tabel kedua ini itu membandingkan pengeluaran Medicare antara penerima layanan Medicare dengan alat bantu dengar yang menggunakan perawatan pendengaran layanan dengan kelompok kontrol yang cocok tidak menggunakan layanan perawatan pendengaran. Nah, secara keseluruhan pengeluarannya itu kira-kira 31% lebih tinggi di antara individu yang tidak menggunakan pendengaran layanan perawatan. Untuk biaya pengeluaran Medicare kumulatif yang disesuaikan adalah sekitar $8.196. Nah,
Untuk individu yang menggunakan layanan pendengaran dan mereka yang tidak menggunakan layanan pendengaran itu mencatat perbedaan rata-ratanya itu sebesar $2.513. Nah, untuk yang penerima manfaat yang menggunakan layanan perawatan itu menghabiskan $825 lebih sedikit rata-rata untuk ahli fasilitas keperawatan daripada mereka yang tidak menggunakan perawatan pendengaran jasa. Nah, demikian pula untuk penggunaan layanan perawatan pendengaran menghasilkan penghematan itu sekitar $287 di rumah pengeluaran kesehatan. Nah, di antara semua jenis layanan, Medicare penerima manfaat dengan alat bantu dengar yang tidak menggunakan perawatan layanan memiliki pengeluaran yang lebih tinggi, termasuk pengeluaran 35% untuk rawat inap dan 47% untuk layanan pasien rawat jalan. Nah, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya itu ada hasil. Nah, hasil di sini yang didapatkan bahwa penggunaan layanan perawatan pendengaran itu di antara penerima manfaat Medicare yang lebih tua dan tinggal di komunitas dengan alat bantu dengar dikaitkan dengan total Medicare yang lebih rendah pengeluaran. Nah, perbedaan pengeluaran Medicare per orang antara mereka yang menggunakan layanan perawatan pendengaran dan skor kecenderungan yang cocok dengan kelompok kontrol yang tidak ada substansialnya lebih dari $2.500 per tahun. Nah, perbedaan pengeluaran tertinggi di seluruh perawatan terampil fasilitas yaitu 225%, untuk kesehatan rumah 63%, untuk rawat inap 35%, dan layanan rawat jalan 47%. Nah, meskipun perbedaan hanya signifikan secara statistik untuk kesehatan di rumah dan perawatan layanan dan perawat terampil layanan fasilitas. Ini kesimpulannya itu menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan itu peningkatan pemanfaatan layanan di antara penerima manfaat Medicare dengan alat bantu dengar mungkin terkait dengan pengeluaran Medicare yang lebih rendah. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami peran pendengaran layanan perawatan dalam mengurangi pengeluaran perawatan kesehatan di antara yang lebih tua, orang dewasa dengan alat bantu dengar. Ini untuk daftar pustakanya. Ini daftar pustaka dari jurnal yang saya review. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.